Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Pujang Usaha, sekarang saya sedang berada di ikonnya Kota Wisata Bukit Tinggi, yaitu Jam Gadang, tepat di belakang saya ya. Nah, alhamdulillah hari ini saya akan coba sharing lagi masih tentang membuat peluang usaha, melihat peluang usaha khususnya di dunia pariwisata yang berkaitan dengan alam. Baik, sahabat tujuan usaha, bagi sahabat tujuan usaha yang apabila merasa konten yang saya buat ini cukup memberikan manfaat atau mungkin bisa menjadi inspirasi, boleh silakan di like, subscribe, dan jangan lupa di share. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat saya pribadi maupun sahabat tujuan usaha lainnya yang menonton video saya. Baik, sahabat tujuan usaha, alhamdulillah tadi malam saya bersama keluarga sempat bermain di sini. Nah, saya melihat sebuah fenomena baru juga ya, yang maksud saya begini, sebuah fenomena dalam artian menggerakkan perekonomian dari sebuah wisata, khususnya wisata sejarah, alam dan budaya. Nah, di dekat posisi saya sekarang ini, Jam Gadang ini merupakan gabungan dari beberapa wisata tersebut, yaitu wisata alam ya. Kita ketahui bahwa di Jam Gadang ini berada di puncaknya ibu kota Bukit Tinggi ya. Jadi kita bisa melihat kondisi alam sekitarnya. Nah, kemudian juga wisata sejarah. Nah, kita tahu sendiri Jam Gadang ini sudah berdiri sudah ratusan tahun ya di sini, dan sudah mengalami pemugaran juga. Nah, selain itu juga di sekitar Jam Gadang ini sudah terdapat sebuah museum proklamatornya Bung Hatta ya, yang memang beliau sendiri adalah seorang pahlawan Indonesia ya, sebagai pasangan proklamator Bung Karno ya, yang sadar dulu memerdekakan Indonesia ya. Nah, di sekitaran sini memang banyak sekali ya objek wisata. Salah satunya juga ada panorama, yaitu Lembah Anai ya, sama Ngarai Siano. Kemudian juga ada Lubang Jepang, ada beberapa lainnya juga. Nah, selain wisata-wisata itu juga ada wisata sejarah, wisata kuliner ya, kemudian juga wisata belanja juga. Nah, oke, baik bisa bidang usaha, nanti akan saya coba share dari sisi ekonominya atau dari sisi usaha untuk wisata di Kota Bukit Tinggi. Oke, baik sahabat Pujang Usaha ya. Kota Bukit Tinggi ini memang banyak sekali menyimpan sejarah ya, sejarah dan juga keindahan alam ya. Dan itu juga budayanya cukup bagus juga. Nah, saya sendiri ke Kota Bukit Tinggi ini khususnya kalau untuk mendatangi mungkin lebih dari 10 kali ya, karena juga di awal-awal saya melaksanakan bisnis saya di Kota Pekanbaru, salah satu tempat saya membeli belanja barang itu adalah di Kota Bukit Tinggi nih. Nah, di Kota Bukit ini ada pasar grosir yang itu cukup terkenal, yaitu Aur Kuning ya. Nah, di situ saya pernah belanja juga ya beberapa tahun di awal saya mendirikan usaha saya di Pekanbaru tahun 2002. Nah, saya belanja di sini. Nah, tapi yang khusus untuk berwisata di Kota Bukit Tinggi ini ya mungkin sekitar ya di atas 5 kali lah yang sudah saya jalani. Nah, selama saya berkunjung ke Kota Bukit Tinggi ini khususnya dalam rangka wisata, saya melihat beberapa kali perubahan untuk sistem atau bentuk pengelolaan dari areal sekitar Jam Gadang ini. Dulu ya, di awal dulu ya, itu pedagang kaki lima atau pedagang kecil itu dibolehkan jualan dengan memakai gerobak-gerobak kecil gitu ya di sekitaran Bukit Tinggi ini. Tapi kemudian sempat dilarang ya. Sempat dilarang ya, mungkin karena juga mengganggu. Nah, tapi saya melihat apa yang saya lihat tadi malam ya, itu terjadi perubahan yang cukup luar biasa signifikan. Pedagang ini dibolehkan ya, masyarakat pedagang kaki lima ini, pedagang kecil ini, tapi tidak boleh menarakkan atau meletakkan gerobak-gerobak minuman atau tempat untuk mereka jualan ya, walaupun kecil ya. Nah, mereka mungkin ya, ini mungkin sudah sebuah kerjasama yang luar biasa ya antara pemerintah setempat yang sebagai pengelola tempat ini dengan masyarakat sebagai pedagang. Nah, tadi malam ada beberapa pedagang itu yang menjajakan produk-produk mereka seperti minuman, mainan anak-anak gitu. Kemudian juga ada keripik ubi yang dibuat seperti bulat oval gitu. Kalau orang mungkin ada kepak gitu ya. Nah, itu mereka seperti produk mereka buat foto
ya, difoto dalam bentuk ukuran satu lembar kertas foto, kemudian dijajakan dengan menjajakan kepada konsumen-konsumen atau pengunjung dari Jam Gadang ini yang sedang santai-santai duduk gitu. Nah, pola ini cukup bagus sekali ya, suatu kreativitas yang cukup luar biasa. Jadi secara tempat itu tidak mengganggu pemandangan itu, pemandangan lokasi sekitar ini karena adanya pedagang kaki lima tadi ya. Tapi mereka juga pedagang kaki lima bisa berdagang ya, tanpa harus mengganggu pemandangan sekitar ini. Dan konsumen atau para pengunjung dari Jam Gadang ini pun juga ikut terbantu. Karena apa? Mereka bisa duduk santai tanpa harus mendatangi booth-booth atau gerobaknya pedagang kaki lima. Nah, mereka para pedagang ini tinggal menjajakan air minum, ada TS, ada sirup sirup keras, ada juga kopi panas ya, dan berbagai macam ya. Nah, satu hal lagi yang paling menarik saya rasakan adalah pola mereka dalam berdagang ini ya. Apa yang saya mau sampaikan sini? Poin bisnis yang paling utama sebelum Anda ingin masuk ke dunia bisnis yang lebih luas ya, yang terkomplit itu, yang dengan sistem dan segala macam itu, seorang pelaku bisnis itu harus pandai menjual. Itu konsep dasarnya ya. Kalau seorang pelaku bisnis tidak pandai menjual, mau produknya sehebat apapun ya, mau jasanya seindah apapun itu sulit untuk dijadikan sebuah usaha. Nah, jadi makanya di sini saya ingin sampaikan kepada sahabat pejuang usaha, latihlah semampuan atau skill menjual sahabat pejuang usaha sebelum mengambil keputusan untuk menjadi seorang pebisnis ya. Karena poin dasar untuk menjadi seorang pebisnis, salah satu pintu masuknya itu adalah bagaimana bisa menjual, pandai menjual. Nah, tadi malam yang saya lihat apa yang dilakukan oleh pedagang-pedagang ini, mereka melatih cara komunikasi. Nah, itu luar biasa sekali ya. Mereka bagaimana melatih komunikasinya agar konsumen tidak terasa ditekan atau bagaimana istilahnya ya, terpaksa gitu. Tapi dengan cara komunikasi yang cukup baik, ramah gitu, akhirnya orang yang sebelumnya nggak butuh jadi butuh. Contoh sederhana, saya bawa anak saya tadi malam. Nah, itu ada pedagang yang mainan gitu ya. Kebetulan pedagang mainan ini memang bagus juga pemilihan produknya. Dia pilih produk-produk yang simple gitu, tapi anak-anak suka gitu. Dan juga harganya juga nggak terlalu mahal-mahal banget. Nah, itu bagus juga ya. Pemilihan harga juga harus penting gitu kan. Nah, dengan dia menunjukkan, dihidupkan, dipraktekkan, dipakai produk-produk itu, anak saya akhirnya tertarik secara nggak langsung. Apa yang saya dilakukan tadi malam, akhirnya saya belanja ada 4 produk mainan akhirnya. Mau tak mau suka gitu. Apalagi orang tua yang memiliki anaknya bukan mungkin mau membiarkan anaknya menangis gara-gara sebuah mainan, apalagi keramaian seperti ini ya. Nah, pastilah gitu ya. Tapi mereka tidak memaksa, mereka memberikan, dipegangkan mainannya sebentar ya, ditunjukkan, dipraktekkan. Itu luar biasa gitu. Nah, itu juga pedagang makanan. Nah, ini sebuah poin yang luar biasa. Jadi pola mereka berjualan atau pola mereka marketing ini menurut saya sudah cukup luar biasa sekali. Nah, ini apakah mereka melakukan ini ada koordinatornya atau bagaimana, saya juga kurang tahu, tapi saya melihat keseragamannya atau kemiripan itu luar biasa. Ini sangat penting poin penting bagaimana kita belajar menjual ya. Nah, baik sahabat pejuang usaha, kita tahu ya, sebenarnya untuk sebuah bisnis itu, untuk membaca peluang itu bukan dibilang susah juga enggak, tapi mudah juga enggak gitu. Kenapa? Sebenarnya untuk membaca sebuah peluang pasar atau sebuah peluang bisnis, kita hanya melihat sekitar kita. Nah, apalagi sekitar kita itu ada keramaian ya, seperti pasar, betul-betul pasar ya, atau mungkin seperti ada daerah-daerah tertentu memiliki tempat objek atau lokasi di mana orang suka ramai berkunjung, mungkin nongkrong, hangout. Nah, itu bisa jadi salah satu cara kita membaca peluang. Peluang apa kita baca? Sebenarnya sederhana, peluang orang-orang itu aja yang kita baca gitu. Sama yang dilakukan oleh pedagang-pedagang yang ada di sekitar Jam Gadang ini. Mereka membaca peluangnya, apa sih yang dibutuhkan pengunjung ini? Ya paling makanan-makanan ringan, yang santai, yang nggak berat-berat amat, apalagi yang duduk gitu kan. Tapi yang berat-berat juga ada di sekitar sini ya, masih ada juga. Tapi mereka memiliki space atau lokasi tersendiri ya. Nah, dengan kita melihat peluang itu, maka luar biasa sekali terciptalah sebuah usaha gitu. Yang mungkin di mana orang berpikir apa sih bisnis yang bagus, apa sih usaha yang bagus. Nggak mesti harus kita hebat-hebat banget. Kita cukup membaca kebutuhan orang yang ada
di mana ada titik keramaian atau lokasi keramaian. Nggak mesti tempat wisata. Banyak hal tempat-tempat keramaian ya, mungkin orang yang duduk-duduk nongkrong bagaimana tempat itu bisa jadi tempat untuk orang berbisnis. Nah, oke, baik sahabat pejam usaha. Nah, saya kenapa dari tadi mencoba mengambil dari sisi sini karena kebetulan pagi ya. Takutnya nanti warnanya agak gelap karena sinar matahari, akhirnya saya hanya bisa ngambil dari sisi sebelah. Kalau dari sini apa ya, kiri apa kanan ya, pokoknya saya kurang lihat. Nah, saya akan tunjukkan di sana itu ada sebuah museum atau monumen. Itu namanya adalah Istana Bung Hatta. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kota Bukit Tinggi ini kota wisata yang banyak macam ragam jenis wisatanya. Baik itu wisata alam, wisata sejarah ya, ataupun wisata semuanya ada ya. Jadi istilahnya pengunjung pun kalau mau datang ke sini berulang-ulang kali atau dalam satu kali sesi kayaknya nggak cukup untuk menyelesaikan mengunjungi wisata-wisata di Kota Bukit Tinggi ini ya. Nah, wisata sejarah ini juga salah satu Istana Bung Hatta itu banyak menyimpan kenangan-kenangan sejarahnya Bung Hatta sebagai proklamator kita ya. Nah, Istana Bung Hatta ya, bisa dilihat. Nah, saya sendiri cukup terkagum dengan sosok Bung Hatta ini. Salah satunya adalah bagaimana beliau soal koperasi. Nah, sahabat pejam usaha, ini luar biasa. Koperasi ini juga maknanya sangat luar biasa. Dari anggota untuk anggota. Benar sekali sahabat pejam usaha. Konsep ini sebenarnya bisa menjadi sebuah konsep dalam ekonomi sebuah daerah atau sebuah negara. Ya. Contoh begini. Kalau kita memproduksi sebuah barang, dibeli oleh orang di dalam lingkungan kita, dipakai oleh orang lingkungan kita, apa yang terjadi? Uang akan beredar di dalam lingkungan kita. Dengan beredarnya uang di dalam lingkungan kita, maka ekonomi dalam lingkungan kita akan hidup gitu. Nah, apalagi kalau suatu daerah atau suatu negara bisa mendatangkan uang dari luar daerah mereka, ya. Apa cara untuk mendatangkan uang dari luar daerah mereka? Nah, seperti kalau daerah mungkin bisa wisata, ya, atau memasarkan produk-produk pertanian mereka atau produk-produk hasil home industry mereka keluar dari daerah mereka. Otomatis uang yang produk yang dijual atau pengunjung wisata yang datang ke tempat ini akan memberikan pendapatan kepada daerah ini. Contoh sederhana, ya, contoh sederhana untuk mendatangkan uang dari daerah lain. Tadi malam kemarin ya, seharian saya di Kota Bukit ini dengan beberapa tempat wisatanya, ya. Itu saya melihat kendaraan pendatang dari 10 kendaraan pendatang itu hampir 4 sampai 5 dari 10 kendaraan yang ada di jalan di Kota Bukit ini yang saya lihat dari platnya itu hampir 4 sampai 5 mobil itu adalah mobilnya bukan orang Bukit Tinggi. Ada yang plat BM, ada yang plat BH Jambi, ada yang plat B ya, ada yang plat pokoknya di luar dari Kota Bukit Tinggi sendiri. Kebayang nggak sahabat pejam usaha? Seandainya satu keluarga yang berkunjung itu menghabiskan uang selama dia berwisata di Kota Bukit Tinggi itu. Minimal kalau saya bilang minimal ini sangat sedikit sekali ya, dengan berbagai macam fasilitas minimal. Itu adalah 1 juta. Minimal 1 juta. 1 juta itu secara tidak langsung itu masuk ke Kota Bukit Tinggi ini. Bagaimana cara masuknya? Membayar hotel ya, kemudian membeli makanan tadi, membeli oleh-oleh ya, semuanya, atau membayar tiket masuk objek wisata ya. Nah, kalau dalam satu hari ada 1000 keluarga yang berkunjung dengan menghabiskan minimal 1 juta satu hari, berarti hari tersebut di Kota Bukit Tinggi ini sudah datang uang 1 miliar. Kebayang sahabat pejam usaha, memang untuk sebuah kota kecil 1 miliar. Tapi kalau itu berlangsung setiap hari selama 30 hari, kebayang berapa miliar? 30 miliar sahabat pejam usaha yang masuk ke kota ini. Dan ini menjadi sebuah pendapatan yang luar biasa. Dan ini akan menghidupkan sebuah daerah. Nah, begitu juga. Selamat datang, selamat berkunjung. Ya, ini pengumuman. Kota wisata. Ya. Kami berdoa kepada pengunjung yang berada di pelataran orang ini agar selalu memakai masker dan menjaga jarak minimal 1 meter dari pengunjung yang lain. Ya, ini ada peringatan dari pihak pengelola untuk menggunakan masker ya, dan juga menjaga social distancing. Agar selalu memakai masker di pelataran Jamgadang.
Mari kita sama-sama memutus mata rantai virus COVID-19 dengan disiplin, selalu memakai masker di pelataran Jambadang. Ya, baik sahabat pejuang usaha, tadi kita jeda sebentar karena ada pengumuman dari pihak pengelola Jambadang ya, ini dikelola oleh Pemda Kota Bukit Tinggi. Nah, sahabat pejuang usaha, di sini saya coba mengambil sebuah unit usaha, yaitu rumah makan Simpang Raya yang ada di Kota Bukit Tinggi ini. Saya tidak tahu kapan berdiri rumah makan ini. Yang pasti lebih 20 tahun yang lalu pertama kali saya datang sini, rumah makan ini sudah ada. Ya. Nah, sahabat pejuang usaha bisa kebayang kan bagaimana bertahannya bisnis ini lebih dari 20 tahun. Ya, mungkin bisa jadi 30 tahun, bahkan mungkin bisa lebih ya. Nah, bisa kebayangkan bagaimana ya penghidupan yang sudah diberikan oleh usaha ini. Setidaknya untuk para pekerja yang ada di dalam rumah makan ini. Nah, jadi dengan kita mendirikan sebuah usaha seperti sebelumnya yang saya sampaikan, kita sudah sedikit banyak membantu negara. Nah, seperti rumah makan Simpang Raya ini sudah membantu Kota Bukit Tinggi, yaitu mengurangi angka pengangguran ya. Ya, dengan mempekerjakan karya-karyanya, saya yakin ini nggak mungkin karyanya 10 orang, pasti lebih ya. Bahkan mungkin karyanya mungkin sudah ada yang sepuh, mungkin sudah ada yang punya anak, bahkan mungkin sudah ada yang mau punya cucu ya. Nah, jadi itu luar biasanya kita, bagaimana kita menjadi seorang pejuang usaha atau wirausaha. Baik, sahabat pejuang usaha, nanti akan saya ambil cari titik lainnya dan dimana ini cukup menjelaskan kondisi sekitar Jambadang ini dari sisi bisnisnya. Oh ya, satu lagi saya lupa. Nah, di sekitar sini ada juga beberapa usaha ya, usaha yang cukup bagus juga ya. Nah, kemarin waktu itu pernah saya dulu di sini juga disediakan. Saya mau ngambil, cuman karena kondisinya sedang kondisi matahari sedang kalau saya ambil posisinya posisi menghadap matahari betul, takutnya gambarnya nanti akan gelap ya. Nah, ini ada pasar atas namanya, Pasar Ateh Bukit Tinggi ya. Nah, ini dulu tempat pedagang-pedagang biasa, maksudnya bukan pedagang modern ya. Kalau di sebelah sana itu ada Ramayana. Nah, ini mungkin 10 tahunan barulah ada ya, bisa 10 tahun lebih kurang lebih ya. Nah, luar biasanya konsepnya ini memadukan ya antara pedagang tradisional dan modern ya. Nah, ini luar biasa. Jadi bagaimana pihak pengelola atau pihak pemerintah dalam mengembangkan sebuah tempat wisata atau tempat apapun itu ekonomi tanpa harus menggusur yang ada atau tanpa harus menghilangkan orang-orang yang sudah ada sebelumnya. Seperti yang saya ceritakan sebelumnya, para pedagang-pedagang kaki lima ya yang menjajakan minuman di sekitar ini, nah mereka ini tidak dihilangkan, tapi mereka dirubah cara pola berjualannya ya. Pola berjualannya dengan sistem yang sebelumnya kalau pakai perubahan mereka menunggu, dengan perubahan pola ini akhirnya mereka menjemput bola, mendatangi konsumen atau para pengunjung yang sedang santai-santai ya. Nah, begitu juga ini. Nah, ini salah satu spotnya. Nah, di sini ini adalah salah satu tempat untuk menjual oleh-oleh, produk oleh-oleh seperti pakaian ya. Pakaian dan makanan-makanan produk hasil olahan tradisional sini. Nah, ini juga tidak digusur, diberikan ruang tersendiri ya. Bisa kebayang dengan sebuah usaha ini berapa sih kehidupan yang bisa terjadi gitu. Ya, mulai dari produksinya, produsennya, tukang jahitnya ya. Terus pemilik toko ini, karyawannya. Nah, ini sebuah pekerjaan yang luar biasa sekali gitu. Nah, jadi dengan kita melakukan usaha itu banyak hal yang terbantu gitu. Ya, sekitar kita ya, ekonomi daerah kita, bahkan ekonomi negara kita ya. Nah, ini juga ada satu contoh spot yang bagus juga, itu adalah kafenya. Kafe yang ada berdiri di samping Jambadang tapi posisinya di atas. Nah, dia menampilkan view dari Kota Bukit Tinggi. Oke, pejuang usaha mungkin situ dulu singkat yang ingin saya sampaikan di sini. Nanti ada beberapa titik yang bisa saya sampaikan juga. Intinya adalah mantapkan, kuatkan niat kita bahwasanya kita berwisata salah satunya adalah ingin membantu orang, bisa membantu negara daerah kita, bahkan negara kita. Tip. Oke, baik pejuang usaha. Ini yang bisa saya bahas di sesi ketiga ini tentang melihat peluang usaha dengan tema khusus dari daerah wisata ya. Bagaimana melihat peluang usaha dari wisata, khususnya ini wisata yang ada di Kota Bukit Tinggi. Nah, baik pejuang usaha, mungkin
Kalau pejabat pujang usaha yang sudah menonton video-video saya sebelum ini merasakan manfaat dari video-video saya, bisa sahabat pujang usaha like, share, and subscribe. Jangan lupa ya di share ya. Mungkin mudah-mudahan siapa tahu bisa menjadi inspirasi buat sahabat-sahabat pujang usaha yang lain yang ingin mencoba usaha ya. Baik sahabat pujang usaha, bisa jumpa di sesi berikutnya ya, mungkin di tempat wisata yang lain yang kita akan bahas apa yang bisa kita gali dari tempat-tempat tersebut ya, baik itu dari sisi bisnisnya dan ekonominya. Oke, cukup sekian untuk sesi ketiga ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.